Halo semuanya, hari ini kita nggak akan bahas tentang belajar. Hari ini kita nggak akan bahas tentang tips-tips belajar. Hari ini kita akan bahas hal yang lagi booming, yang lagi viral di kalangan mahasiswa, yang baru dicanangkan tahun ini, yang programnya sangat wow, apalagi kalau bukan kampus mengajar. Oke, pertama kita ganti background dulu. Nah, pas sekarang. Oke, aku mau kasih tahu dulu buat kalian yang belum tahu apa itu kampus mengajar. Jadi, kampus mengajar ini merupakan bagian dari kampus merdeka atau khususnya program mengajar di sekolah. Jadi, kampus merdeka ini kan punya 8 program nih. Ada penelitian, pertukaran pelajar, magang, dan sebagainya. Salah satunya ada mengajar di sekolah. Nah, kampus mengajar itu masuk di kegiatan mengajar di sekolah. Kenapa sih kita harus ikut kampus mengajar? Oke, jadi Indonesia ini sekarang lagi butuh kalian untuk membantu para ibu dan bapak guru serta anak-anak sekolah dasar untuk mendapatkan pengajaran yang optimal di masa kritis seperti pandemi ini. Jadi untuk kalian yang mau mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, keterampilan interpersonal, itu bagus banget untuk ikut program ini atau ikut program kampus mengajar. Oke, nah Kak, itu ada lagi nggak sih benefit lainnya? Banyak guys, kalian tuh bakal dapat banyak benefit lain selain yang aku sebutin tadi yang di awal. Pertama, pasti kalian dapat pengalaman yang incredible, pengalaman yang bakal kalian ingat seumur hidup kalian. Yang kedua, kalian bakal dapat pengembangan kemampuan creativity, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal yang tadi disebutin. Terus juga kalian bisa mengasah kemampuan pemecahan masalah dan juga kritis terhadap lingkungan. Nah itu, terus yang ketiga ya, kalian itu bakal dapat piagam penghargaan kalau kalian pernah mengikuti program kampus mengajar. Nah, piagam ini nih biasanya lumayan banget buat kalian yang mau daftar S2, yang mau daftar kerja. Ini piagam ini lumayan berharga sih. Terus karena dia juga kan resmi dari pemerintah juga, jadi lumayan keren juga sih piagamnya. Yang keempat, kalian itu bakal dapat uang saku sebesar 700.000 per bulan. Nah, program ini tuh berjalan sekitar 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kalian per bulannya bakal dikasih uang saku 700.000 rupiah. Lumayan banget sih, kapan lagi kita bakal bisa pengabdian tapi juga dibayar. Itu yang ketiga. Terus ada lagi nggak? Masih ada lagi. Kalian itu juga bisa mengkonversi si kampus mengajar ini ke SKS kalian di perkuliahan. Seberapa? Sebanyak 12 SKS. Jadi kalian bakalan dapat tambahan 12 SKS dari kalian ikut program kampus mengajar ini. Udah itu doang? Enggak, masih ada lagi satu lagi nih. Sebelum aku kasih tahu yang terakhir ini, karena program kampus mengajar ini kolaborasinya dari Kemendikbud, LPDP, of course perguruan tinggi, terus abis itu ada mahasiswa juga pastinya, dan ada sekolah. Karena adanya LPDP dan Kemendikbud nih, maka kalian juga akan dapat semacam beasiswa, yaitu potongan UKT sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, lumayan banget kan? Kak, tapi saya UKT-nya di bawah 2,4 juta, gimana dong? Nah, kalau bagi kalian yang UKT-nya udah di bawah 2,4 juta, itu akan dibayarkan ed-cost. Nah, yang udah aku cari tadi, ed-cost itu apa? Itu dibayarkan sesuai dengan keperluan. Bisa jadi dibayarkan langsung, bisa jadi atau dipotong langsung menurut di UKT-nya langsung gitu. Jadi, kalau kalian daftar kampus mengajar tadi dapat pengalaman, pengembangan kemampuan, terus ada piagam, terus ada konversi 12 SKS, ada uang saku, dan yang terakhir ada pemotongan uang UKT. Mantap kan? Kak, tapi aku tuh nggak punya basic buat ngajar anak SD. Aku tuh nggak pernah ngajar anak SD, nggak tahu cara-caranya. Aku cuma pernah melewati SD selama 6 tahun di umur aku ini yang udah sampai sekarang ini. Jadi aku tuh nggak tahu cara basic buat ngajar SD. Tenang. Jadi kalian kalau ikut kampus mengajar ini, kalau kepilih, kalian tuh bakal dibekali oleh pengetahuan, kemampuan yang diperlukan untuk ngajar anak SD. Apa aja pembekalannya isinya? Yang pertama
pertama, kalian akan dikasih tahu pedagogi sekolah dasar. Jadi kalian tuh bakal dibekali gimana sih pedagogi sekolah dasar. Yang kedua, kalian bakal dibekali tentang pembelajaran literasi dan numerasi. Ini penting banget buat anak SD karena literasi ya, of course ya, buat anak-anak SD ini sangat penting, dan numerasi juga. Yang ketiga, etika dan komunikasi. Yang keempat, kalian bakal dibekali juga aplikasi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Monef Kampus Mengajar. Terus yang kelima, kalian juga bakal dibekali tentang profil pelajar Pancasila. Yang keenam, ada konsep pembelajaran jarak jauh, strategi kreatif belajar luring dan daring. Yang ketujuh, aplikasi asesmen dalam pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku di masa pandemi. Yang kedelapan, kalian bakal diberi pembekalan tentang prinsip perlindungan anak atau SHIP. Ya. Nah, udah ada pembekalannya, jadi kalian tuh gak perlu khawatir kalian bisa atau enggak. Kak, tapi aku tuh gak bisa public speaking deh. Loh, justru ini adalah awal kalian untuk bisa melatih public speaking kalian. Kalian bisa, kalau misalnya yang belum pernah public speaking, disinilah awalnya. Kalau misalnya kalian belum lancar public speaking, disinilah kalian mengasahnya. Jadi ini tuh sangat berharga buat kalian semua. Nah, itu tadi aku udah kasih tahu manfaatnya, aku udah kasih tahu keuntungannya, udah kasih tahu solusinya juga. Tinggal kalian pasang badan, tinggal kalian pasang keinginan untuk daftar di kampus mengajar ini. Ya. Terus apa sih kalau kalian mau daftar tuh apa sih syarat-syaratnya? Pasti ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, nih aku kasih tahu syarat-syaratnya. Oke, yang pertama kalian itu merupakan mahasiswa aktif minimal semester 5. Yang kedua, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3 dari skala 4. Yang ketiga, diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar. Diutamakan ya, jadi untuk yang misalnya belum punya pengalaman juga boleh, karena itu cuma diutamakan aja sih mestinya. Terus abis itu dibuktikan dengan surat rekomendasi sertifikat dan surat keterangan atau dokumentasi pendukung lainnya. Yang keempat, mempunyai catatan baik atau tidak bermasalah di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini surat rekomendasi dari dekanat. Terus yang kelima adalah bukan mahasiswa program. Nah, itu syarat-syaratnya. Kalau kalian udah memenuhi syarat itu, kalian langsung daftar aja. Nah, gimana sih tata cara daftarnya? Aku juga udah ngerangkumin tata cara daftarnya, sekalian screenshotan, sekalian screen video cara daftarnya itu nanti aku tayangin abis ini. Oke, sebelum aku kasih tahu alur pendaftarannya gimana, tata cara daftarnya gimana, aku kasih tahu dulu tanggal-tanggal penting di kampus mengajar ini biar kalian gak ketinggalan. Tiba-tiba kalian mau daftar, tau-tau udah habis waktunya. Nah, sebelum itu aku kasih tahu dulu tanggal pentingnya. Aku tayangin. Jadi untuk pendaftaran itu dimulai tanggal 9 sampai 21 Februari 2021. Nah, kalian masih punya waktu nih sampai tanggal 21 Februari buat daftar. Kan daftar juga mudah pakai website. Oke. Yang kedua, kalian bakal diseleksi tahap 1 tanggal 26 Februari sampai 12 Maret tuh tahap seleksi 1. Nanti tanggal 12 Maret tanggal 15 sampai 21 Maret itu pembekalannya. Terus abis itu tanggal 25 sampai 22 Maret sampai 25 Juni itu penugasannya. Nah, yang aku bilang tadi itu sekitar 3 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni. Jadi sekitar 3 bulan kalian bakal ditugasin di situ. Nah, terus tanggal 26 kalian bakal ditarik lagi atau penarikan mahasiswa 26 Juni 2021. Nah, terus transfer SKS-nya itu kapan? Tanggal 5 sampai 11 Juli 2021. Jadi tanggal SKS udah bakal masuk di perhitungan di kampus kalian. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tata cara daftar. Oke, kita akan coba daftar kampus mengajar. Pertama kali kalian harus login dulu di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, terus kampus merdeka 2021. Di sini halamannya udah kayak gini, ada beranda tentang kami, berita, terus ada login. Nah, langsung aja ke bawah, terus scroll terus. Nah, di sini ada timelinenya di sini. Nah, langsung klik daftar sekarang. Tunggu, terminnya agak ini. Nah, di sini
langsung masukin 6 kali ya. Salah ya. Oke, tanggal lahir di Januari. Nah, email ya, email lupa. Email yang cek ini harus dicek dulu di apa namanya, PD Dikti dulu. Kalau udah dicek PD Dikti baru bisa dimasukin langsung. Ya kan, ayo @gmail.com. Lah email lagi kan @gmail.com. Register sebagai mahasiswa dong pasti. Nah, I'm not robot. Stairs, tangga ya, tangga. Ini. Oke, verify. Nah, terus tinggal daftar. Kalau udah daftar begini, terus tinggal login. Tiba-tiba keluar. Nah, ada di sini. Buka. Nah, di sini ada passwordnya. Kita pakai aja langsung. Jangan lupa untuk aktifkan akun dulu di sini. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, baru login di Windy w@gmail.com. Kalau kamu nggak aktifin dulu di email, jadi pastiin ini emailnya yang aktif. Terus pas udah kamu masukin email, itu akan masuk notifikasi email. Setelah dia masuk notifikasi email, aktifasi dulu, baru nanti masuk lagi ke laman ini. Gitu. Nah, terus masuk aja. Oke. Studi pendidikan kimia. NIM-nya itu tingkat data. Oke, nah sekarang datanya kita masukkan. Klaim data. Kalian langsung pilih di mengajar di sekolah. Nah, kalau udah mengajar di sekolah, kalian klik kampus mengajar di sekolah angkatan 1. Nah, kalau udah di sini, kalian tinggal ngisi data di sini. Ada keterangan juga solusi bagi sekolah berdampak pandemi, kualifikasinya. Nah, ini ada syarat-syaratnya di sini juga sekalian. Jenjangnya udah ada. Lalu di sini sebelah kanan kalian isi program studi pendidikan, mereka-nya diisi, transkrip, kalian perlu transkrip, terus template surat rekomendasi dosen. Nah, ini ada surat rekomendasi dosen juga. Contoh suratnya, contoh surat rekomendasi dekan. Silakan kalian minta di universitas. Terus ada sertifikat pengalaman mengajar, ada sertifikat pengalaman organisasi. Nah, terus ada SD. Nah, di sini SD-nya udah. Di sini kalau di kabupaten, ini kalian udah bisa milih yang mana mau yang mana nih. Di sekitar kabupaten kalian yang isi waktu pas isi biodata. Terus ada ini deh. Terus yang SD provinsi ini yang di sekitar provinsi kalian. Terus ingat ada ketentuannya. Saya bersedia ditempatkan di salah satu SD yang telah dipilih. Ya, kalau sekitar ini, sekitar kecamatan kalian, sekitar kabupaten ini, sekitar provinsi. Jika saya menerima beasiswa dari bidik misi, KIP atau beasiswa negara lainnya, maka saya tidak akan menerima pendanaan dari LPDP untuk program ini. Itu hal yang udah dapat ya. Jadi kalau udah dapat beasiswa, nggak dapat lagi. Jika UKT saya di bawah 2,4, maka bantuan UKT akan dibayarkan FKOS. Terus berkomitmen untuk menyelesaikan rangkaian program dari pembekalan pelaksanaan tugas hingga penyelesaian laporan akhir. Itu harus di checklist.
Terus jika saya tidak berhasil menyelesaikan program, maka saya bersedia tidak menerima bantuan potongan UKT. Jadi itu sih. Terus tinggal dikirim. Udah di habis itu kalian selesai. Nah itulah guys sedikit informasi tentang kampus mengajar. Bagus banget programnya, banyak banget benefitnya, banyak banget keuntungannya. Dan mungkin sayang banget kalau misal kita nggak daftar kampus mengajar, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk berkontribusi ke Indonesia. Salah satu cara kita mungkin untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Karena kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu adalah ketika kesempatan dan kesiapan itu datang pada waktu yang bersamaan. Kesempatan itu nggak tahu datangnya kapan, kesiapan bisa kita prepare kapanpun dan dimanapun. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk mempersiapkan suatu kesiapan diri menjadi agen perubahan, karena perubahan itu nggak datang kalau kita cuma duduk dan terdiam. Sekian, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan semoga bermanfaat untuk semua. Bye bye.